Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ya fatahu ya 'alim ya rahman ya rahim. Iftah lana futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ya, akhirnya yang tahu. Yang rekam taruh depan. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai pada pembahasan daripada fi'il atau abwab fi'il thulathi mazid biharfin, abwab thulathiyah al-mazidah biharfin, gitu ya. Ada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya juga kita meninggalkan beberapa penjelasan, diantaranya contoh daripada muta'addi yang dari satu maf'ul menjadi dua maf'ul. Nanti insya Allah akan ada contoh yang diberikan oleh Syarih di dalam kitab Aunul Ma'bud. Oke, kita langsung baca terlebih dahulu. Meneruskan tahlil daripada bait terakhir kemarin, yaitu Zaidus Thulathi Arba'un Ma'ashi. Oke. Zaidus Thulathi. Ini idhofahnya idhofatul masdar, bukan. Ini idhofahnya bukan idhofatul masdar kepada fa'il maupun kepada maf'ul, gitu ya. Tapi dia sebenarnya adalah idhofatus sifah ilal mausuf. Zaidus Thulathi adalah idhofatus sifah ilal mausuf. Idhofahnya sifat kepada mausuf. Karena sebenarnya musannif ingin mengatakan as-thulathi yang disifati dengan ziyadah yang dikatakan sebagai mazid, gitu ya. Oke, berarti di sini penyebutan mazid dengan zaid itu bagian daripada majaz. Seperti halnya penyebutan makhluk dengan khalqun, penyebutan isim maf'ul dengan masdarnya. Berarti di sini aslinya beliau ingin mengatakan mazidus thulathi. Mazidus thulathi. Mengatakan masdar berupa zaid, menginginkan maf'ulun bihnya, menginginkan isim maf'ulnya, yaitu mazid. Berarti di sini idhofahnya idhofatus sifah ilal mausuf. Karena aslinya adalah ats-tsulathiyu al-mazidu. Oke. Dan ini idhofahnya, mudhof ilaihnya menjadi mubtada. Kemudian ketika dikatakan ats-tsulathiyu al-mazidu, yang 3 huruf yang ditambahkan. Nah, berarti kan di situ kedua belah pihak sebenarnya adalah dua-duanya sifat, gitu ya. Ada pembahasan yang sebenarnya menjadi mausuf daripada ats-tsulathi, yaitu berupa apa? Abwab. Nah, berarti di sini ada hadzful mudhaf juga. Ada hadzful mudhaf. Kalau kita tulis berarti sebenarnya kalam yang benar, kalau kita jabarkan tidak di dalam bait, berarti harusnya abwabus thulathi al-mazidi, gitu ya. Abwabus thulathi al-mazidi. Kemudian
sulasi di sini sebenarnya bukan sifat daripada abwab, melainkan sifat daripada fiil. Maka kita jabarkan lagi. Berarti ada mudhof lagi yang dibuang. Abwabul fi'li as-sulasi al-mazidi. Nah, ini asli daripada kalam nadim ketika tidak di dalam bait gitu ya. Cuma karena dalam bait untuk meringkas kemudian mempersingkat, maka beliau menyingkat dengan zaidus sulasi, ringkas sekali. Oke. Kemudian arbaun, fiil sulasi mazid atau bab-bab sulasi mazid itu ada 4 gitu ya, 4. Ketika dikatakan muktadanya sebenarnya adalah abwab gitu ya, berarti di situ muktadanya adalah jamak, wa kullu jam'in muannasun gitu ya, maka harusnya khobarnya juga muannas dong ya kan. Harusnya apa? Arba'atun gitu ya, zaidus sulasi arba'atun, harusnya seperti itu kalau mengikuti kalam sebenarnya yang harusnya ada mudhof yang dibuang. Cuma ternyata tak marbutohnya di situ dibuang menjadi arbaun, menjadi arbaun. Untuk apa? Lil wazni, agar wazan arudnya tetap pas gitu ya, atau timbangan arudnya tetap pas, maka taknya dibuang. Kemudian ma'ashri, ma'ashri di sini berarti ingin mengatakan bab-bab sulasi mazid ada 14, tapi beliau mengatakannya dengan mengatakan 4 bersamaan dengan 10 gitu ya, atau 4 ditambah 10 gitu ya. Sedangkan ma'a di sini ketika dikatakan dia sebagai huruf jar yang asli, maka dia harus punya makna dan harus punya ta'alluq. Maknanya jelas, maknanya adalah ma'iyah. Ma'iyah itu yang bermakna bersama gitu ya, bermakna bersama. Cuma ta'alluqnya kemana? Ta'alluq itu berarti keterkaitan huruf jar dengan fiil atau isim yang memiliki makna fiil. Atau dalam hal ini berarti fiil yang memiliki isim yang memiliki makna hadas gitu ya. Makna hadas atau fiil asal fiilnya gitu ya. Maka di sini harus ada takdiran berupa kainatun. Kalau kita jabarkan menjadi apa? Abwabul fi'li ats-tsulasi al-mazidi arba'atun kainatun ma'a asyri. Kemudian ma di situ disukunkan, ya kan? Ada yang mengatakan memang ada lughah yang mensukunkan ma. Ainnya itu memang disukunkan, ada lughah yang mengatakan seperti itu. Kalau memang ada lughah yang mengatakan seperti itu, maka bisa jadi ini sukunnya tidak lil wazni, tapi memang mengikuti lughah tersebut gitu ya. Cuma sekali lagi, yang namanya lughah ketika sangat jarang dipakai bisa jadi dia syadz, yukhaliful qiyas gitu ya. Maka boleh kita katakan lil wazni juga kalau melihat qiyas yang biasa dipakai harusnya menggunakan mabniun alal fathi gitu ya, ma'a. Maka boleh dua-duanya. Boleh alasannya lil wazni, boleh mengikuti salah satu dialek atau lughah. Oke. Ma'asyri ada 14 gitu ya. Wahiyah, berarti wawunya di sini istinaf, memperbaharui kalam baru. Kemudian wahiyah bermula 14 gitu ya. Dianya di sini kembali kepada arba ma'asyri. Dia menjadi mubtada, adalah tajri. Tajri menjadi khobar. Adalah tajri. Tajri di sini maknanya apa? Berjalan ya, atau berlaku gitu ya. Cuma di sini memiliki menggunakan makna fiil lain. Menggunakan makna fiil lain. Nanti yang akan kita bahas, yang akan kita kenal sebagai namanya tadminu makna fi'li al-ghairi, atau mengandung makna fiil lain. Di sini maknanya tajri, tapi lafaznya tajri, tapi memiliki makna tarji'u. Oh, berarti tajri adalah tajri kembali gitu ya. Adalah tajri kembali li aksamin, kepada beberapa kisem, kepada beberapa pembagian gitu ya. Salah satin harusnya kan ya. Kemudian taknya dibuang lil wazni.
karena kullu jam'in muannatsun. Oke. Oke, bisa dipahami ya tali lafaznya. Berarti lam di dalam li aksamin ta'alluqnya kepada tajri yang jatuh setelahnya. Kalau kita rapikan berarti wahia tajri li aksamin salasatin. Kemudian di dalam hiya di situ haknya disukunkan lil wazni al arudi untuk wazan arud agar sesuai. Oke. Kemudian awwaluha ya. Awwalu menjadi mubtada, bermula awwaluha awalnya aksam. Awalnya aksam adalah ar-ruba'iyyu. Harusnya ada ya nisbah di situ. Harusnya ada ya nisbah ar-ruba'iyyu. Dibuang kenapa? Lil wazni. Lil wazni al-arudi ya, bedakan wazan arudi dengan wazan sorfi ya. Bedakan. Kita punya dua istilah wazan. Ada wazan arudi, ada wazan sorfi. Oke. Yang pertama dari aksam adalah ar-ruba'iyyu. Berarti maksud rubai di sini apa? Maksudnya adalah ar-ruba'iyyu al-mazidu 'ala tsulasi. Maksudnya adalah ar-ruba'iyyu al-mazidu 'ala tsulasi. Maksudnya rubai di sini adalah rubai yang sudah menjadi hasil. Berarti di dalamnya sudah ditambahkan satu huruf gitu ya. Makanya kita menggunakan istilah yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ya. Yang kedua berarti maksudnya adalah ar-ruba'iyyu al-mazidu 'ala tsulasi. Berarti ziyadahnya ada satu. Mithlu di sini menjadi khobar daripada mubtada yang dimahdhuf, yaitu al-mazkuru mithlu akrama. Yang disebutkan tadi yaitu ar-rubai seperti akrama. Yang pertama, kemudian yang kedua wa fa'ala. Kemudian yang ketiga wa fa'ala. Lalu, kenapa di sini akrama menggunakan mauzun, ya kan? Menggunakan contohnya, tidak menggunakan wazan. Sedangkan fa'ala dan fa'ala gitu ya, malah menggunakan wazannya gitu ya. Maka kita katakan di sini akrama menggunakan mauzun berarti di sini ada majaz juga, yaitu menyebutkan mauzun, menginginkan wazannya. Ketika menyebutkan akroma, tapi menginginkan af'alanya sebenarnya, gitu ya. Karena di sini beliau nggak menyebutkan wazan yang pertama, tapi menyebutkan mauzunnya. Berbeda dengan khosoma. Kalau khosoma di situ murni contoh. Ya. Kenapa? Karena sebelumnya wazannya sudah disebutkan berupa fa'ala ka khosoma. Ya. Kemudian alif yang jatuh setelah akroma dan khosoma itu namanya alifun itlaq. Alif itlaq. Alif itlaq itu alif yang ditambahkan di akhir daripada bait arud agar iramanya pas gitu ya. Oke. Oke, mafhum ya tali lafaznya. Kita langsung ke fawaid, bagian fawaid. Qorinya siapa? Siapa? Nur. Mana Mbak Nur? Ya, dibaca. Bismillah.
i'lam anal fi'la yanqasimu bihasbi ta'addi wal hukum Bihasbi atau bihasabi? bihasabi Enggak, saya ditanya bihasbi atau bihasabi? Sorogan gimana? Bihasbi atau bihasabi? Bihasbi. Oke, saya beri tugas buat tanya ke guru sorogannya. Bihasbi atau bihasabi? Kemarin sempat ada yang tanya ke saya. Karena ini jarang dijelaskan, jadi silahkan tanyakan ke guru sorogannya. Ya. Terus. Al-awwali al-muta'addi ta'rifuhu Al-awwali. Boleh. al-awwali al-muta'addi Al-muta'addi ya, yuk. al-muta'addi yuk Terserah. Jangan ragu-ragu. al-muta'addi al-muta'addi Al-muta'addi. al-muta'addi Al-muta'addi, boleh. ta'rifuhu wa huwa ma yujawizu al-fa'ilu ila al-maf'uli bihi bihasbi alamatuhu anta tasila bihi wa ta'udu ala ghairil masdari nahu zaidun darabahu amru wa ayyu sawwa minhu ismun maf'ulun namun ay ghairu muqtarinin biharfi jarin nahu madrubun aksamuhu yaqasimu ila salasati aksamin awalan ma yata'adda ila maf'ulin wahidin nahu hafidha Muhammadun ad-darsa saniyan ma yata'adda ila maf'ulaini imma ayyakuna asluhuma al-mubtada'u wal khabaru wa huwa dhanna wa akhwatuha wa imma la wa huwa a'ta wa akhwatuha salisan ma yata'adda li salasati mafa'ilin mafailah wa huwa babu a'lama wa aro. Oke, saya jelasin dulu. Faslun ay hadza faslun fi fawaida. Dibaca fawaida kenapa? Karena dia ghairun syarif. Siwat muntahal jumu' illatun taqumu maqaman illatin. Oke, kemudian dikatakan di sini oleh nazim bil hamzi wa tad'ifi 'addi ma lazim wa harfi jarrin in thulatsiyan musim. Oke. Berarti di sini kalau kita rapikan addi ma lazim ya, addi takdiyahkanlah ya, takdiyahkanlah ma fiil lazima ya, yang lazim gitu ya, yang tidak harus ada maf'ulun bihi. Takdiyahkannya tadi dengan apa gitu ya, bil hamzi dengan hamzah, wat tad'ifi dan dengan pengulangan, wa harfi jarrin dan dengan huruf jar ya, kalau kita rapikan ya. Kapan ditakdiyahkannya tadi? In wusima ya, in wusima kalau ditandai gitu ya. In wusima kalau ditandai sulasiyan dengan sulasi ya. Oke, jadi maksudnya di sini adalah musannif mengatakan takdiyahkanlah fiil yang lazim dengan apa? Dengan tiga hal. Satu dengan hamzah, dua dengan tad'if, tiga dengan huruf jar ya. Kemudian maksud daripada in sulasiyan usim, maksudnya apa? Kalau memang jelas-jelas fiil lazimnya awalnya adalah sulasi gitu ya.
Nanti kalau rubai cara mentakdiahkannya berbeda. Ya, berbeda dengan yang sulasi. Oke, i'lam ya, hukumnya i'lam dan seterusnya. Kawan-kawan sudah banyak belajar lah kalau untuk i'rabnya. Kemudian al-awwali boleh. Kalau al-awwali akan lebih cocok dibaca al-awwali al-muta'addi. Karena nanti al-muta'addi jadi badal dari awali juga. Kemudian kalau dibaca al-awwalu juga boleh. Berarti al-awwalu di situ menjadi mubtada, kemudian al-muta'addi menjadi khabar. Boleh. Kemudian ta'rifu, ta'rif daripada muta'addi. Wa huwa, bermula muta'addi gitu ya. Adalah mafi'il yujawizul fa'ila ilal maf'uli bihi binafsihi, dengan sendirinya, bukan dengan huruf jar. Berarti binafsihi di sini untuk mengeluarkan yang menggunakan huruf jar gitu ya. Oke, alamatnya perlu saya jelaskan nggak? Perlu saya jelaskan nggak syarahnya? Atau bisa dipahami? Perlu. Alamat daripada muta'addi antatasila bihi gitu ya. Bersambung bihi dengan muta'addi ha, domir ha ta'udu ala ghairil masdari, yang kembali kepada selain masdar. Contohnya apa? Contohnya Zaidun dorobahu amrun. Berarti ketika doroba bisa bersambung dengan domir nasab yang menjadi maf'ulun bihi, maka di situ berarti tandanya doroba itu dia bisa dia adalah fi'il yang muta'addi. Wa an yusagha min husmu maf'ulin, bisa di yusagha, bisa dirubah menjadi isim maf'ul yang tanpa disertai dengan ghairu makrunatin atau ghairu muqtarinin biharfin jarrin, biharfi jarrin, seperti contoh madrub bisa dirubah jadi isim maf'ul. Oke, kemudian aksam daripada muta'addi ada 3 ya. Yang pertama ma yata'adda ila maf'ulin wahid, kemarin sudah kita lewati, contohnya seperti hafidhu Muhammadun ad-darsa. Kemudian yang kedua ma yata'adda ila maf'ulaini, kepada 2 maf'ul. Cuma di sini terbagi lagi menjadi 2. Imma an yakuna asluhuma. Yang pertama nih kemungkinannya bisa jadi asal daripada 2 maf'ul itu adalah mubtada dan khobar. Contohnya seperti 2 maf'ulun bihi daripada dzanna dan akhwatnya. Bisa jadi tidak. Berarti memang asalnya maf'ulun bihi dan tidak memang dia maf'ulun bihi asalnya, bukan mubtada dan khobar. Contohnya 2 maf'ul daripada a'to, seperti a'to itu ka malan, ka malan. Berarti ka itu maf'ul bihi yang pertama, malan itu maf'ul bihi yang kedua gitu ya. Kemudian yang ketiga ma yata'adda salah sati mafa'ila ya, kepada 3 maf'ul. Wa huwa babu a'lama wa ara. Pembahasan a'lama wa ara itu akan dibahas khusus di dalam pembahasan nahwu gitu ya. Cuma nanti ketika sudah selesai judulnya, kawan-kawan mungkin bisa boleh baca-baca gitu ya, tentang pembahasan khusus daripada a'lam wa ara. Oke, itu yang muta'addi. Lanjut. Asani al-lazimi ta'rifuhu huwa ma lam yujawis al-fa'ila Al-jawis al-fa'ilu ila maf'uli bihi. Nahu kharaja Muhammadun jalasa Muhammadun. Wa qad yakunu al-lazimu muta'addiyan biturukin kama zakaruha an-nazimu rahimallahu. Al-awwal ziyadatul hamzi fi awalihi. Nahu akrama Zaidun amron. Asani at-tataifu. Nahu karrahtu Zaidan. Asalis ziyadatu harfil jarri. Nahu dhahabtu bi Ali. Wa ta'diyatu bil hamzi wa tataifi khasatan bil fi'li sulasi al-mujarradi bil fi'li as-sulasi al-mujarradi kama qala an-nabiyu in sulasiyan musimah. Wa amma ta'diyatu bi harfil jarri fahiya lis-sulasi wa liwayrihi. Nahu in talaqtu bihi. Oke. Kemudian yang kedua lazim gitu ya. Takrifnya sudah saya sampaikan kemarin. Kemudian di sini beliau membagi
Wa qad yakunu lazimu muta'addiyan biturukin. Itu ya. Muta'addi merubah lazim menjadi muta'addi ada 3 jalan. Yang pertama apa? Ziyadatul hams, menambah hamzah. Yang kedua dengan tad'if. Yang ketiga dengan ziyadatu harfil jar. Contohnya dhahabtu. Mana dhahabtu saja sebenarnya saya pergi. Tapi ketika ditambahkan ba, dhahabtu bi aliyin, berarti maksudnya saya mengutus Ali, membuat Ali pergi atau memergikan Ali. Maksudnya saya mengutus Ali, gitu ya. Saya mengutus Ali. Dhahabtu bi aliyin. Oke. Wa ta'diyatu bil hamzi wa tad'ifi khasatun bil fi'li ats-tsulatsi al-mujarrad. Oke. Katanya di sini ta'diyah dengan hamzah dan tad'if berarti nomor 1 dan 2 itu khusus bagi yang asalnya lazimnya adalah fi'il tsulatsi. Wa amma ta'diyatu bi harfil jar fa hiya lis-tsulatsi wa li ghairihi. Adapun yang ta'diyah dengan huruf jar itu bisa digunakan bagi fi'il yang asalnya adalah tsulatsi dan bagi fi'il yang asalnya rubai dan seterusnya, gitu ya, masih umum. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Walidzalika qala an-nabi rahimahullahu wa ghayruhu adi bima ta'akhara wa in hadathana talazimun yura ay ghayru sulasi yata'adda bima ta'akhara ay bima ta'akhara dzikruhu fil asbabi fil baiti as-sabiqi wa huwa harfu jarri. Wa amma qawluhu wa in hadaftaha falazimun yura ay in hadafta hadhil asbaba allati marra dzikruha fayasiru al-muta'addiya laziman. Fayasiru Al-muta'addiyu laziman. Kadzalika minal asbabil lati yasiru biha al-muta'addiyu laziman. Al-awwal tahwilu fi'li al-awwalu tahwilu fi'li al-muta'addi ila fa'ula bidomil aini nahu fahuma zaidun doruba zaidun as-sani sayruratuhu mutawa'an nahu kasar sayruratuhu mutawi'an nahu kasartu fangkasaro as-salisu at-tadbinu wa huwa antasharroba kalimatun antasharroba apa antashroba? Antasharroba atau antashroba? Tashroba. Oke, lihat. Antashroba kalimatun muta'addiyatun makna kalimatin lazimatin litasiro mislaha nahu qawlihi ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi lumina yukhalifu makna yakhruju fasoro laziman. Oke. Kemudian tadi kan dikatakan proses menjadikan lazim ke muta'addi. Ternyata ada cara sebaliknya juga, menjadikan yang muta'addi jadi lazim, gitu ya. Di sini dikatakan wa ghairuhu. Berarti wa ghairu apa? Wa ghairu tsulasi. Oke ya. Wa ghairuhu di sini maksudnya adalah wa ghairu tsulasi. Menjadi mubtada. Berarti kalau kita rapikan wa ghairuhu selain yang sulasi, addi ta'diyahkanlah. Berarti addi menjadi khobar. Takdiyahkannya tadi bima dengan torik, ya, dengan torikoh ta'akhoro yang terakhir. Ta'akhoro yang terakhir. Yang terakhir mana? Yaitu ziyadatu harfil jar, gitu ya. Oke, berarti rubai atau seterusnya, gitu ya. Ditakdiyahkan dengan yang terakhir berupa huruf jar. Wa in hadaftaha, ya. Kalau kamu membuangnya, ya kan? Membuang apa? Membuang huruf jar. Falaziman yuro, maksudnya adalah fayuro laziman, gitu ya. Ingat ya, in di sini syarat, gitu ya. Jawabnya adalah menggunakan fiil. Kalau langsung bertemu dengan fiil mudhari, gitu ya.
Tapi kalau ternyata ada maf'ul bih yang didahulukan, maka harus dipertemukan dengan fa robitotun lil jawab. Ya. Karena tidak bisa tiba-tiba jawabnya langsung maf'ulun bihi, harus jawabnya berupa fi'il mudhari'. Kalau tidak berupa fi'il mudhari', maka harus dihubungkan dengan fa robitotun lil jawab untuk menyambung jawaban daripada syarat it, gitu ya. Maka di sini aslinya fa yuro, gitu ya. Maka yuro diketahui, ya. Diketahui yang ghairuhu tadi, berarti naibul fa'ilnya domir yang kembali kepada ghairuhu, laziman, gitu ya, sebagai fi'il lazim. Berarti kalau dibuang lagi huruf jarnya, maka kembali lagi menjadi lazim. Ini mengisyaratkan bahwasanya ada cara merubah fi'il yang tadinya sudah muta'addi menjadikan lazim lagi. Tapi sebenarnya ini bukan cara yang resmi ditentukan oleh para ulama, karena jelas kalau merubahnya dari lazim menjadi muta'addi dan muta'addi menjadi lazim, itu sama saja membolak-balikan cara, kan ya. Tapi ada cara khusus yang memang merubah fi'il yang memang dari awal itu muta'addi dirubah menjadi lazim. Kalau yang disebutkan nazim itu merubah fi'il muta'addi yang sebelumnya sudah lazim menjadi lazim lagi. Itu bukan lagi cara yang resmi atau cara yang perlu diberitahu, gitu ya. Tapi di sini ada isyarat bahwasanya ada kalanya yang muta'addi asli juga bisa dirubah menjadi lazim loh, cuma berupa isyarat saja, tidak berupa penjelasan secara tekstual, gitu ya. Maka di sini syarih mengatakan apa? Wa amma qawluhu wa in hadzaftaha falaziman yura. Nah, dan seterusnya, gitu ya. Dengan mengatakan setelahnya kadzalika minal asbabil lati yasiru biha, ya, menjadi biha dengan allati. Apa yang menjadi tadi? Al-muta'addi laziman menjadi lazim. Laziman menjadi menjadi lazim. Oke, caranya ada berapa untuk merubah fi'il yang muta'addi jadi lazim? Kebalikannya. Yang pertama, tahwilul fi'li al-muta'addi, merubah fi'il yang muta'addi ila fa'ula, kepada wazan fa'ula. Ya, dengan didomakan ainnya seperti fahuma zaidun. Fahima kan maknanya paham, kan ya? Fahim tu ad-darsa, ya kan? Fahim tu ad-darsa. Ini kan ya. Kemudian kita rubah fahim tu menjadi fahuma ad-darsu. Oke ya. Fahuma ad-darsu. Mananya seperti itu. Coba kita lihat. Di sini contohnya apa? Fahuma zaidun, bukan darsnya yang paham, tapi maksudnya adalah sifat, ya, yang tadinya berupa perbuatan nih, ya kan, memahami, ketika dirubah jadi faula, bukan lagi menjadi perbuatan untuk memahami atau fi'il memahami, tapi sudah menjadi sifat yang kokoh dalam diri seseorang, seperti halnya hasuna. Hasuna itu kan sifat yang lengket dalam diri seseorang. Ketika dirubah jadi fahuma, maka maknanya menjadi fahum tuh misalnya, gitu ya. Karena kita mengikuti yang awal misalnya. Fahum tuh maknanya apa? Saya sudah menjadi orang yang paham. Dan sifat paham itu lengket dalam diri saya. Nah, jadi sudah berubah, gitu ya. Kemudian yang kedua, fahuma di situ bukan bina majul, bedakan ya. Kalau bina majul itu fuhima, gitu ya. Kalau yang ini fahuma. Yang kedua caranya adalah dengan soiruratuhu mutawi'an, menjadikan fiil tersebut sebagai fiil mutawi'. Oke. Mutawi itu apa? Menjadi fiil reaksi. Mutawi itu reaksi, ya, fiil reaksi. Contohnya apa? Kasar tu azujad misalnya. Fan kasaro, gitu, atau fatakasaro, boleh. Nah, maksudnya di sini adalah fan kasaro ini menjadi fiil reaksi daripada kasar tu azujad. Reaksi itu kan berarti jatuh setelah fiil aksi, kan ya? Fiil yang ada dulu yang lain, kemudian hasilnya apa? Inkasaro, terpecah, gitu ya. Nah, kalau sudah terpecah seperti ini dirubah jadi inkasaro, maka sudah tidak ada maf'ulun bihi lagi. Sudah menjadi lazim. Yang ketiga, dengan tadmin. Tadmin itu apa? Antashroba, ya. Kalimatun muta'addiyatun, ya. Suatu kalimat tashroba berarti mengambil
makna kalimatin lazimatin, mengambil makna kalimat lazimah litasiro mithlaha, dalam sifat apa? Agar menjadi seperti asalnya dalam sifat yang lazim. Contohnya apa? Di sini falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Zahirnya yukhalif itu kan lazim. Zahirnya yukhalif itu muta'addi gitu ya. Karena maknanya menyelisihi kan ya. Berarti harus ada yang diselisihi. Tapi ternyata di sini yukhalif itu sudah menjadi lazim. Kenapa? Karena dia mengandung makna fi'il lain. Berupa apa? Dumina yukhalif makna yakhruj. Karena makna yukhalif di sini yakhruj. Berarti secara tidak langsung kalau kita katakan di selain Quran, kita sedang mengatakan falyahdharil ladzina yakhrujuna an amri. Itu ya. Oke. Maka di sini menggunakan cara yang ketiga. Kalau kita baca seperti ini kayaknya banyak yang ngantuk, ya kan? Ya, Ustaz. Betul. Cuma mau nggak mau harus dibaca karena ada kitabnya. Makanya saya pilih kitab yang paling ringkas. Karena saya nggak terlalu suka kitab darsnya itu yang syarahnya panjang kan. Karena harus banyak dibaca dan kawan-kawan akan banyak seperti itu. Oke, kemudian lanjut ke siapa? Yang terakhir baca ini. Siapa? Rais. Oh, Rais. Yang ngantuk boleh wudhu dulu sih. Oke. Rais baca yang mana? Imani siabi ziyadah ya. Oke, baca cepat. Faslun. Yuk, bismillah. Ta'rifuz ziyadati wa ayyuba ila hurufil kalimatil asliyati ma laysa minha mimma yasqutu fi ba'di tasawrifi li ghairi illatin tasrifiyatin. Oke, ini takrif daripada ziyadah ya. Kemarin kita baru menyebutkan anwa ziyadah gitu ya. Maka nanti antum boleh catat takrif ini di dalam anwa ziyadah. Di situ diberikan footnote atau catatan takrif daripada ziyadah apa? An yudhofa ya. Penambahan ya. Ila hurufil kalimati, kepada huruf kalimat asliyah yang asli gitu ya. Ma laisa, apa yang ditambahkan gitu ya. Huruf laisa minha, yang bukan bagian daripada al kalimah al asliyah, hanya kembali ke al kalimah al asliyah. Kemudian maknya di situ berupa apa? Berarti di sini minnya min bayaniyah. Minnya min bayaniyah. Berupa apa? Mimma yaskutu. Huruf tambahannya mimma yaskutu ya. Berupa mimma, berupa huruf yaskutu yang jatuh fi ba'di tasorifi, di dalam sebagian tasrif. Seperti apa? Seperti misalnya huruf ziyadah dari fa'ala menjadi fa'ilun, ya Kak? Di sini kan ketika ditambahkan alif, nah, berarti alif di situ ketika dikatakan huruf ziyadah maka akan jatuh di sebagian tasrif. Kapan? Ketika di fi'il madhi hilang kan ya? Ketika di fi'il mudhari hilang juga kan? Hilang. Oke. Berarti di situ maksud daripada huruf ziyadah adalah huruf yang bisa ditambahkan dan sewaktu-waktu bisa hilang. Oke. Kemudian ahruf ziyadah. Ahrufuz ziyadati asyratu majmu'atin fi qaulin nazimi waisan hatanam wa hiya al-hamzatu al-wawu al-ya'u as-sinu al-alifu al-ha'u al-lamu at-ta'u an-nunu al-mimu. Fadzakaron nazimu rahimahullahu annahu yahkumu ala hadhil ahruf. Annahu yahkumu atau annahu yuhkamu? Annahu yuhkamu ala hadhil ahrufi bi annaha zaidatun idza kanat al kalimatu zaidatun ala salah. Idza kanat
al kalimatu zaidatan ala salasati ahrufin. Nah, salah satu Ahrufin. ahrufin. Ahrufin atau ahrufa? Ala salasati ahrufa. Oke ya. Di sini wahkum, ya kan? Wahkum, hukumkanlah. Hukumkanlah, gitu ya. Fauqas salasi. Nah, hukumkanlah. Wahkum, hukumkanlah bi Zaidin. Zaidin di sini maksudnya adalah bi ziyadah. Hukumkanlah dengan sifat ziyadah. Berarti maksudnya adalah namakanlah sebagai huruf ziyadah. Min. Ya, berarti minnya di sini adalah min zaidah. Karena aslinya wahkum bi Zaidin wesan hal tanam. Cuma tambahkan aja minnya biar pas cara bed. Makanya minnya adalah min zaidah, min tambahan aja. Berarti wesan hal tanam dia majrurun lafdon maf'ulun mahallan. Ya, wesan hal tanam majrurun lafdon maf'ulun mahallan. Oke. Min wesan hal tanam. Intamma, oke ya. Intamma intamma kalau sempurna Faukostalasi dulu, tadi belum dibaca. Faukostalasi di dalam atau di atas 3, gitu ya. Berarti ini menjadi masdar. Di atas 3. Nanti tadi kalau kedudukan wesan hal tanam itu di atas 3, gitu ya. In tamma kalau sempurna. Kalau sempurna apa fa'ilnya adalah domir yang kembali kepada fi'il. Kembali kepada fi'il. Bidil maromi dengan maksud ini ya, dengan maksud ini. Artinya gini. Intamma kalau huruf huruf ziyadahnya diambil nih, maka maknanya akan tetap tersampaikan gitu ya. Maknanya akan tetap tersampaikan. Itu maksud daripada intamma bidil maromi. Kemudian kaifiyatu ma'rifati zaid kita akhirkan. Saya jelasin dulu biar enggak sambil nunduk-nunduk gitu ya. Fikir. Ya. Nanti kalian kalau tingkat 2 darasnya fikih. Fikih itu kebanyakan baca. Ya kan? Kebanyakan baca kan, jarang nulisnya fikih. Jadi mulai dilatih biar enggak gampang ngantuk. Ya. Kalau ilmu alat kan banyak nulisnya. Oke. Ya, sekarang kita masuk dulu ke abwabus sulasiyah al-mazidah bi harfain. Ya, bab-bab sulasi mazid bi harfain dengan penambahan 2 huruf. Di sini ada beberapa wazan, yaitu lebih tepatnya ada 5 bab. Ada infa'ala, ada ifta'ala, ada if'ala, ada tafa'ala, ada tafa'ala. Oke. Oke, pas ya. Berarti ini urutannya sudah sesuai dengan nadom maksud. Oke, pertama dari segi tartib. Dari segi tartib kita melihat bahwasannya di situ wazan ifta'ala, wazan infa'ala, kemudian wazan if'ala didahulukan. Kenapa? Karena huruf ziyadahnya ada di awal, gitu ya. Huruf ziyadahnya ada di awal. Dan memang sama-sama huruf ziyadah yang di awal itu berupa alif, gitu ya. Maka di sini yang kedua dan ketiga ini tabi, artinya biar sama dengan yang pertama, sama-sama huruf ziyadahnya alif, maka didahulukan semua. Oke, kemudian infa'ala didahulukan daripada kedua yang lain. Kenapa?
Karena huruf ziyadah yang kedua berada di posisi yang kedua, gitu ya. Kemudian ifta'ala di nomor 2 kan karena huruf ziyadah yang kedua ada di nomor 3. Kemudian if'ala huruf ziyadah yang kedua ada di nomor 4 atau 5? 4 atau 5? 4. Roji. Menurut siapa? Imam Khalil. Memang di dalam fa'ala, memang yang roji memang pendapat Imam Khalil, dan itu didukung oleh pendapat para muhakkikin gitu ya, yang mengunggulkan pendapat tersebut. Alasannya kenapa? Karena ain di sini nih, ain yang berapa? Yang pertama ya, yang zaidah. Ini sebagai zaid. Kenapa didukung sebagai zaid? Karena dia sukunnya, karena dia sakin kan? Karena dia sakin. Dan sakinnya di sini lil idgham. Oke. Dan sukunnya di situ bukan lil idgham. Sukunnya di situ bukan lil idgham, tapi sukunnya adalah lil firor. Lil firor itu apa? Kabur gitu ya. Lil firor min fawali arba'i mutaharrikat. Ya enggak? Andai saja ainnya tidak disukun, maka akan terjadi pertemuan 4 huruf yang berharokat semua. Maka di sini sukunnya ain yang pertama itu lil firor, gitu ya. Lil firor. Maka di sini aula dikatakan sebagai zaid. Oke ya. Sedangkan if'ala oke ya. Kita melihat ada 2 lam di sini ya. Lam yang pertama dan lam yang kedua. Kalau melihat pendapat daripada Imam Khalil, tentunya lam yang pertama harusnya dikatakan sebagai zaid karena dia sakin. Cuma ternyata sakinnya di sini bukan karena lil firor, ya nggak? Sakinnya di sini kenapa? Karena lil idgham. Buktinya apa? Andai saja kita tidak mensukunkan lam pertama, kita bacanya apa? If alala, ya kan? If alala, pasti itu boleh-boleh saja, ya kan? Dan itu dibolehkan. Tapi kenapa disukunkan? Untuk idgham saja. Karena ada pertemuan 2 huruf yang sama, maka huruf yang pertama harus disukunkan agar bisa diidghamkan. Oke, berarti sekarang alasan sukun di dalam ain di sini alasannya lebih kuat. Kenapa? Karena alasan lil firor ini alasan sedari awal memang dia sudah disukunkan. Karena orang Arab sedari awal sudah menghindari adanya pertemuan 4 harokat berturut-turut. Sedangkan alasan karena idgham ini lemah. Kenapa? Karena dia muncul setelah adanya pertemuan 2 huruf yang sama. Jadi tidak sedari awal dia memang karena kesulitan orang Arab dalam mengucapkan, tidak. Tapi karena murni agar memperingan saja, bukan karena orang Arab tidak bisa. Maka di sini kita melihat di sini alasannya kuat ya, qawi, gitu ya. Di sini alasannya apa? Dhaif. Maka di sini dikuatkan pendapat Imam Khalil benar, karena sakinnya di sini kuat, itu yang benar. Cuma kalau di sini tidak diberlakukan lagi, kenapa? Karena sukunya sudah dhaif. Maka pendapat Imam Khalil dalam hal ini dilemahkan. Dan para muhakkikin mengunggulkan pendapat sebagian ulama ya, yang mengatakan bahwasanya al-harful akhir aula an yuhkama alaihi biziyadah ya. Huruf yang terakhir lebih aula untuk dikatakan sebagai huruf ziyadah. Maka di sini yang dikatakan ziyadah yang mana? Lam yang kedua. Oke ya, bisa membedakan ya? Bisa membedakan ya alasan kenapa di fa'ala yang tambahan adalah ain pertama, di sini di if'ala yang dikatakan huruf tambahan adalah lam yang kedua. Oke ya, tahu ya titiknya ya? Ya, belum? Oh, belum bisa. Ulangi. Ya, siap. Oke, di sini antara fa'ala dengan if'ala kan sama-sama ada 2 huruf yang sama kan ya?
mau nggak mau para ulama mengatakan salah satunya adalah huruf ziyadah, ya nggak? Ya. Kalau kita melihat pendapat Imam Khalil yang sebelumnya kita rojikan nih di dalam fa'ala, alasannya kan karena beliau mengatakan as-sakinu al-aula an yukama alaihi biziyadah. Huruf yang disukunkan itu lebih aula untuk dikatakan sebagai huruf ziyadah. Oke. Di sana di dalam fa'ala pendapat Imam Khalil diunggulkan. Kenapa? Karena sukunnya di sana dengan tujuan adalah lil firor. Lil firor dari apa? Kabur dari apa? Agar tidak terjadi adanya pertemuan 4 huruf yang berharokat secara berturut-turut. Karena kenapa? Karena kalau terjadi hal demikian, yaitu pertemuan antara 4 huruf yang berharokat berturut-turut, itu akan menyulitkan lidah orang Arab, dan orang Arab akan menghindari hal tersebut, gitu ya. Sedari awal akan dihindari, dan tidak ada kalam yang terjadi hal demikian, yaitu pertemuan adanya 4 harokat berturut-turut itu sudah dihindari dari awal. Maka hal ini lebih kuat karena alasannya memang murni dari lidah orang Arab, kuat. Makanya pendapat Imam Khalil diunggulkan. Cuma di dalam if'ala pendapat Imam Khalil dilemahkan. Kenapa? Karena lam yang pertama disukunkan bukan atas dasar orang Arab kesulitan mengucapkan, tapi atas dasar karena idgham saja. Ada 2 huruf yang sama bertemu, if'alala, itu ya. Kemudian udah kalau ada huruf yang sama satunya disukun aja biar bisa diidghamkan, gitu ya. Jadi untuk sekedar mempermudah aja, tapi sebenarnya orang Arab masih bisa mengucapkan. Maka di sini alasannya lebih lemah. Maka karena dia lebih lemah, maka pendapat sebagian ulama yang dikatakan gila di sana harus diunggulkan, gitu ya, harus diunggulkan. Maka dalam hal ini di dalam fa'ala adalah ain pertama yang dikatakan sebagai zaid, di dalam if'ala adalah lam yang kedua yang dikatakan sebagai zaid. Mafhum? Ya. Nanti patokannya lil idgham atau lil firor? Firor pakai Kalau lil firor berarti dia harus dikatakan zaid. Tapi kalau lil idgham enggak. Di sini. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam lil yang ketiga udah ya. Oke, sekarang yang keempat tafa'ala. Oke, dia taruh di nomor 4 karena dia huruf ziyadahnya sama-sama pertama, cuma tidak berupa alif. Karena alif lebih masyhur dikatakan sebagai huruf ziyadah, maka lebih layak untuk didahulukan yang awalnya alif semua. Sedangkan yang awalnya adalah tak semua, lebih layak untuk diakhirkan. Tafa'ala kemudian tafa'ala. Oke. Tapi kan di sini ternyata tafa'ala huruf ziyadahnya ada di posisi nomor 3. Nomor berapa? 3 dan 1 kan ya? Itu Tafa'ala nomor berapa? Huruf ziyadahnya tak sama apa? sama 3. Lil firor atau lil idgham di sini? Lil firor. Lil firor. Di sini lil firor. Ya kan, kalau nggak disukunkan coba bacanya apa? Tafa'ala. Nggak ada yang disukun, gitu ya. Berarti di sini kalau lil firor berarti yang zaid yang mana? Ain yang pertama. Ini ya. Ain yang pertama. Oke. Berarti kalau ain yang pertama berarti 1 dan 3. Ini ya. Oke, berarti sama. Posisinya sama. Lalu alasannya kenapa yang tafa'ala didahulukan? Karena huruf ziyadahnya menyerupai huruf asli. Nah, ya udah. Berarti secara tertib udah cocok ya? Cocok. Kalam nadim berarti di situ benar-benar beliau itu membuat nado nggak sembarangan ya, melihat banyak hal gitu ya, dari urutannya, dari apa dulu yang didahulukan dan seterusnya, itu nggak serampangan beliau untuk buat nado. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke infa'ala. Oke, infa'ala ini fiil yang asalnya atau faidah amidahnya itu hanya lazimah saja. Oke. Infa'ala ini fiil yang faidah amidahnya adalah lazimah saja, karena dia tidak menerima maf'ulun bihi, karena semua faidahnya adalah mutawa'an. Mutawa'an itu apa sih? Singkatnya adalah reaksi. Kalau kita mau takrifkan, maknanya adalah qabuli.
asaril fa'ili fi'lal ghair. Ini ya, qabuli asaril fa'ili fi'lal ghair. Misal di sini kan dikatakan kasartu az-zujajah fankasara. Maksudnya adalah fankasara az-zujaj. Ini ya. Maka takrif daripada mutawa'ah adalah qabul, menerimanya menerimanya asaril fa'il gitu ya. Proses fa'il menerima asar gitu ya. Proses fa'il menerima asar. Berupa ini proses fa'il nih, ini kan fa'il. Menerima asar atau fi'il reaksi gitu ya. Menerima reaksi fi'lal ghairi dari fi'il orang lain. Dari fi'ilnya domir tu. Gitu ya. Berarti di situ maksudnya adalah fi'il reaksi. Singkatnya gitu ya. Fi'il reaksi. Berarti sekarang ketika dikatakan inkasaro ini mutawa'ah daripada fa'ala, berarti kita harus di dalam mutawa'ah harus ada dua fi'il. Harus ada dua fi'il. Yang pertama harus ada yang namanya fi'il mutawi. Kemudian yang kedua harus ada yang namanya fi'il mutawa. Ya, berarti dalam mutawa'ah harus ada dua fi'il. Harus ada yang namanya fi'il mutawi, harus ada yang namanya fi'il mutawa. Fi'il mutawi itu apa? Fi'il mutawi itu yang fi'il reaksi. Berarti inkasaro ini namanya fi'il mutawi. Sedangkan fi'il mutawa adalah fi'il aksi. Seperti kasartu. Oke. Nah, di sini dikatakan in fa'ala adalah mutawa'ah daripada fa'ala. Berarti di situ fi'il mutawa'nya harus berwazan fa'ala. Oke, harus berwazan fa'ala. Oke. Kemudian yang kedua, bisa digunakan juga untuk mutawa'ah daripada af'ala. Berarti di sini yang kedua, fi'il mutawa'nya harus berupa wazan af'ala. Contohnya apa? Az'ajahu Zaidun fanza'aja. Fanza'aja siapa? Fanza'aja domir hu ini. Gitu ya. Terganggu gitu ya. Zaid mengganggu seseorang, maka orang tersebut terganggu gitu ya. Oke. Berarti di sini inza'aja menjadi fi'il mutawi. Az'aja menjadi fi'il mutawa. Gitu ya. Bisa bedain ya. Sini fi'il mutawi. Di sini fi'il mutawa. Oke. Kemudian kita masuk ke wazan ifta'ala. Ifta'ala bisa memberikan faidah mutawa'ah, bisa memberikan ittikhad dan seterusnya. Berarti kalau kita lihat dari wazannya, di sini ifta'ala punya dua kemungkinan faidah amidahnya, bisa lazim, bisa muta'addi. Ini ya. Oke, berbeda dengan infa'ala yang memang hanya bisa lazim saja. Oke. Contohnya apa? Faidah-faidahnya. Yang pertama, li mutawa'ati fa'ala. Oke, harus fa'ala ya, fi'il mutawa'nya ya. Contohnya jama'tul ibila fajtama'a. Saya mengumpulkan ibil, onta. Maka terkumpullah ibilnya, gitu ya. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua, lilit ittikhad. Ittikhad di sini berbeda dengan ittikhad yang terdapat di dalam ittikhadil fi'li minal ismi. Bukan itu. Bukan. Tapi di sini adalah tergantung konteks. Tergantung konteks. Ittikhadnya tergantung konteks. Kalau di sini contohnya ihtabaza Zaidun. Berarti maknanya apa? Berarti apa maknanya? Tawadzan. Ittafadahu khubzan. Ya, berarti Zaid sedang apa namanya? Menjadikan khubz itu apa khubz? Roti kan ya, sedang membuat roti gitu ya. Berarti Zaid sedang membuat roti. Ya. Oke, kemudian
Yang ketiga adalah li ziyadatil mubalaghati fil makna. Oke, berarti sekarang ittifaq di sini fa ininya lazim atau mutaaddi? Faidah amidahnya. Kalau di sini lazim ya. Lazim. Di sini Tadi. kita bahasa lazim. Kemudian ziyadatul mubalaghah. Ziyadatul mubalaghah itu berarti ada makna sangat gitu ya, ada makna sangat melebih-lebihkan. Contohnya iktasaba Zaidun. Berarti Zaid sangat berusaha keras gitu ya. Kalau kasaba itu berarti cuma berusaha saja. Tapi kalau iktasaba berusaha keras. Ya. Berarti di sini lazim atau mutaaddi? Iya, lazim. Karena enggak butuh maf'ul lebih. Kemudian lima enam fa'ala al mujarrad ijtadaba. Maknanya apa? Jadaba sama aja. Oke. Enak ya. Berarti di sini apa? Jadaba apa? Menarik. Berarti di sini bisa lazim, bisa mutaaddi. Oke ya? Bisa lazim, bisa mutaaddi. Tergantung fiil asalnya. Kalau fiil asalnya mutaaddi ya mutaaddi, kalau fiil asalnya lazim ya lazim. Kemudian berikutnya adalah ittasyaruk. Ya, tasyaruk itu berarti apa? Apa namanya? Saling ada timbal balik dalam melakukan sesuatu. Ada timbal balik dalam melakukan sesuatu. Berbeda dengan musyarakah. Musyarakah itu melakukan bersama. Bisa jadi ada timbal balik, bisa jadi tidak. Tapi kalau tasyaruk pasti harus ada timbal balik. Konsekuensinya apa? Kita lihat contohnya. Seperti taqasamal muslimuna wal kafiruna. Berarti orang muslim dan orang kafir saling bertengkar. Ya. Berarti secara makna di sini antara muslim dengan kafir dua-duanya jadi fa'il, ya enggak? Dua-duanya jadi fa'il. Tapi secara itu kan secara lafaz atau secara nahwunya gitu ya. Tapi secara makna muslim ini bisa jadi fa'il dan maf'ul, kafir juga bisa jadi fa'il dan maf'ul. Siapa yang memulai? Biasanya yang memulai itu disebutkan di awal. Berarti jangan muslim dong. Bukan, orang muslim nggak duluan. Kafir dulu. Kafir kan? Tapi nggak apa-apa, kalau contoh kan nggak harus benar kan ya? Ini ta'aduban ya, ta'aduban. Oke ya. Jadi biasanya yang disebutkan di awal itu yang memulai terlebih dahulu. Berarti di sini orang kafir dulu yang petantang-petenteng gitu ya. Mana nih? Ayo mulai yuk gitu kan ya. Gimana? Di soto gitu kan. Yang mulai dulu, baru setelah itu orang muslim melayani gitu ya. Melayani akhirnya muncullah itu satu pukulan, terus mukul lagi, maka menjadi takhosoma gitu ya. Biasanya yang disebutkan di awal itu yang memulai. Berarti di sini secara lafaz keduanya fa'il, tapi secara makna keduanya bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul. Biasanya yang disebutkan di awal itu yang memulai. Oke, biasanya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah faidah lit tolab. Oke. Contohnya iktadda Zaidun. Iktadda. Yang mana? Takhosoma. Berarti dia lazim. Oke, iktadda Zaidun ya. Ini Ihtasama. saya contohnya apa? Ihtasama. Takhosoma itu di mana? Fa'ala. Ya makna dari ini jadi ikhtasama tapi maknanya sama. Ikhtasama tapi maknanya sama. Ya makna. Enggak, bisa berubah aja, sama aja. Ikhtasama. Iya. Ikhtasama, sama aja. Ikhtasama. Ikhtasama kan? Oh iya, astagfirullah ya ma'alaikum. Enggak ada. Sama aja. Ikhtasama dan takhosoma sama. Kayak tinggal tadi yang saya sampaikan takhosoma nanti ini ya. Ini maksudnya ikhtasama ya. Oke.
Sekarang litolab, ya litolab. Biasanya kalau di dalam lafaz istighfar, ya kan, astaghfirullah gitu kan ya, meminta ampunan kepada Allah. Berarti di sini tolabul gufran, gitu kan ya, tolabul gufran. Berarti di sini iktada berarti tolabul kad. Tolabul kad. Kad itu apa kad? Kad itu sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh. Berarti iktada Zaidun fil murajaati, misal siapa maf'ul bihi-nya? Amron misalnya, gitu ya. Amron. Nah, berarti di sini faidah amidahnya adalah ka'adin. Ya, nggak ada yang membingungkan kan? Udah enak kan ya? Bisa dipercepat ya. Ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah if'alla. Tambahannya adalah alif dan lam yang lam yang kedua ya. Lam yang kedua. Oke. Di sini karena kita melihat maknanya adalah limubalaghah dan lidalalah, maka if'alla khusus untuk faidah lazim saja. Oke, untuk lazim saja. Berarti faidah amidahnya cuma lazim saja, tidak masuk muta'addi di dalamnya. Yang pertama adalah limubalaghati lazim. Berarti memang asal fiilnya harus lazim, kemudian dimubalaghahkan ketika dirubah ke if'alla. Contohnya iswad dan lailu, berarti langitnya sangat sangat gelap sekali gitu ya. Langitnya sangat gelap sekali gitu. Karena nggak ada bintang yang menyemangati gitu ya. Menerangi ya, menangis ya. Oke, kemudian yang kedua idalalati ala dukhuli sifat, untuk memberikan makna masuk ke dalam suatu sifat. Masuk saja, nggak ada melebih-lebihkan, nggak ada, cuma masuk. Contohnya apa? Ihmarra al busru. Busru itu apa? Kurma. Mawar. Lagi. Ihmarra al busru. Ada yang nyari ya? Busrun. Apa yang di depan Ustaz? Kayak di depan. Busrun. Kurma Ustaz. Ya, kurma benar. Masya Allah. Maksudnya apa? Ihmarul busru itu? Maksudnya apa? Kurmanya merah gitu. Matang. Tapi di sini orang Arab ini yang namanya apa namanya? Ini dibahas balaghah sih sebelumnya. Jadi ihmarul busru itu untuk menyebutkan orang yang sedang meremut. Ihmarul busru. Lagi meremut gitu ya. Lagi meremut gitu ya. Kan orang meremut kan mukanya kan kayak lagi marah gitu kan ya. Kayak simbol kemarahan itu kan warnanya merah. Jadi simbol kemarahan dan simbol semangat itu sama-sama warna merah. Jadi terkadang antara marah dengan semangat itu dua hal yang berdekatan. Oke, paham ya? Enak lah. Tapi di sini kembali. Ini ya. Iya, nggak apa-apa. Bisa dua-duanya. Masih bisa. Oke. Kalau di dalam amsilah kan, kalau di dalam amsilah ini contohnya kebalik ya. Ini yang masuk sini, ini yang masuk sini.
Kalau saya jawabannya singkat, at-tadqiqu fil misali. Kaidah batin. Yang penting nanti kaidahnya dipakai gitu ya. Bisa. Oke, kemudian nomor 4. Tafa'ala. Yang pertama adalah litakalluf. Litakalluf ini maksudnya apa? Litakalluf yang di atas itu ada dua. Ada yang tahsilu aslil fi'li bil mu'anah. Mu'anah itu apa? Mu'anah itu sulit sekali. Ya kan? Contohnya apa? Takhallaku bi akhlaqillah. Ya. Atau berakhlaknya dengan akhlaknya Allah, gitu kan ya? Itu kan hal yang sulit banget kan ya? Pokoknya sulit banget. Saya nggak tahu gimana mentauhidkan sulit gitu ya. Berbeda dengan yang kedua. Kalau yang kedua itu bisa menggunakan proses, ya kan? Jadi kalau kita merasa melalui proses itu hal yang sulit, maka kita harus menyadari ada yang lebih sulit daripada proses. Apa sih? Sulit kan? Iya kan? Makanya itu tadi ini lebih sulit daripada marroh bada marroh. Contohnya apa? Tajarroktu al-ma. Tajarroktu itu apa? Tajarroktu itu apa namanya? Meminum. Ya. Kalau di Amsilah itu mananya apa di situ? Nanti menengguk air apa namanya? Teguk demi teguk. Bertahap gitu kan ya? Jadi glok. Tidak glok tidak. Ya, bertahap. Berarti di sini masih bisa lah, sudah itu bukan hal yang sulit. Kemudian yang kedua, limutawati fa'ala. Untuk mutawa'ah kepada wazan fa'ala. Berarti di sini fa'ala adalah fi'il mutawa'nya. Fi'il mutawa'nya. Contohnya hadzabtu fatahadzaba gitu ya. Berarti saya mendidik dia, gitu ya. Maka dia menjadi orang yang terdidik. Kemudian berikutnya adalah lisoyrurah, berarti menjadi ya. Contohnya tasyaffa'a Zaidun, maksudnya adalah Zaidun soro syafi'iyan. Ya. Makanya kalau antum ngobrol sama orang Mesir kalau lagi mujamalah gitu ya. Kelas tamassor. Tamassor tuh. Artinya adalah saya udah jadi orang Mesir gitu ya. Santai aja, biasanya kan Indonesia lah, Masri gitu ya, Masarna gitu ya. Kalau mujamalah kan gitu kan ya? Enggak, saya udah jadi orang Mesir. Itu mujamalah aja. Nah, ini menggunakan wazan tafa'ala, tasyaffa. Makanya nanti ada ibarat beberapa ulama itu yang dalam akhir hidupnya menceritakan beliau berpindah madzhab gitu ya. Tahan nafa, ada yang tahan nafa, ada yang tasyaffa'a, ada yang tahambala gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah littikhadil fa'ili aslal fi'li maf'ulan. Fa'il mengambil aslal fi'li sebagai maf'ul. Oke, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamir tu, kan ya? Nah, tu ini ittakhadtu. Oke, mengambil siapa? Mengambil aslal fi'li. Nanti kita sebutkan Fatimahnya dulu, Fatimah. Kemudian aslal fi'linya jadi maf'ul. Aslal fi'li yaitu zaujnya atau pernikahannya jadi maf'ul. Jadi zaujah. Ini aslal fi'li yang sudah jadi maf'ul. Zaujah. Berarti maksudnya adalah saya mengambil Fatimah sebagai istri saya. Zawajah. Berarti di sini kalau kita melihat asalnya berarti dia nggak punya kaidah amidah, nggak punya asal, gitu ya, nggak punya asal karena dia diambil daripada isim berupa zaujah. Kemudian tasyaffa'a punya asal nggak dong, ya kan? Karena dia diambil daripada syafi'i yang udah jadi nama. Kemudian hadzaba punya, berarti dia kaidah amidahnya apa?
apa lazim dong, ya kan? Mutawa'ah pasti lazim, ya kan? Kemudian takhallaku berarti di sini mau muta'addi. Muta'addi. Kemudian berikutnya litolak. Litolak itu berarti meminta. Ujlah. Ta'ajjala itu ajala itu maknanya mempercepat. Berarti ta'ajjala dirubah jadi ta'ajjala maknanya menjadi meminta cepat. Ta'ajjal tuh asyai'a gitu ya. Saya meminta mempercepat sesuatu. Contohnya kayak ada kalam ulama yang mengatakan man ta'ajjala gitu ya. Syai'an. Oh, ta'ajjala. Ya kan? Syai'an qabla awanihi mukiba bihirmanihi. Barang siapa yang mempercepat sesuatu qabla awanihi sebelum waktunya mukiba maka dia akan dihukum bihirmanihi dengan tidak mendapatkan syai' tersebut. Contohnya apa? Contohnya tadi misal masisir belum siap duduk di depan masyayikh dengan kitab-kitab besar, kemudian tiba-tiba duduk di beliau-beliau semua, apa yang terjadi? Ya mereka nggak akan mendapatkan apapun karena nggak bisa memahami apa yang dikatakan oleh para masyayikh gitu ya. Kemudian bagaimana tangga keilmuan juga belum dilalui gitu ya. Yang sebenarnya tangga keilmuan kan harus dilalui dari awal dulu. Sorofnya dari kitab apa dulu, nahwunya dari kitab apa dulu gitu ya. Bertahap, butuh waktu gitu ya, butuh proses gitu. Tiba-tiba langsung ngaji Ihya Ulumuddin. Kemudian langsung ngaji tahdzir di kuliah. Kemudian ngaji Nihayatus Sul. Al-Mawaqif gitu kan ya. Itu kan kitab-kitab yang udah gede semua ya. Kemudian dengan sangat yakin mengatakan apa? Saya kuliah ngajinya Mawaqif. Padahal kitab-kitab kecilnya belum dipelajari gitu. Maka kita nggak apa-apa lah gitu ya. Nggak usah sombong dulu. Saya mah apa gitu ya. Saya mah apalah saya yang maksud dibandingkan kamu yang Syafiyah misalnya, kan? Apalah saya yang sekedar Faridah dibandingkan kamu yang Mawaqif gitu kan ya. Ya maksudnya itu merendahkan aja. Merendahkan dengan merendahkan diri dengan kita. Ya. Jadi kawan-kawan Banin juga gitu. Kalau mau nyari perempuan juga harus lihat starta gitu. Masa siapa sih saya gitu ya. Saya kan sekedar Faridah, masa nyari yang Mawaqif gitu ya. Sal gitu ya. Story today. Oke ya. Kemudian didalalati ala mujanabatil fi'li, menunjukkan ingin menjauhi sesuatu ya, menggunakan tafa'ala. Contohnya tadam mama Zaidun, berarti maksudnya Zaid menghindari keburukan ya. Dam atau celaan ya. Celaan. Zaid menghindari celaan. Tadam nama Zaidun. Oke ya, masih enak ya. Lagi di sini lidalalati ala mujanabatil fi'li apa lazim atau muta'addi? Lazim. Oke. Sekarang bab kelima, takalluf. Bedakan takalluf yang ada di sini dengan takalluf yang ada di tafa'ala. Dan nanti ada juga takalluf di tempat lain. Karena takalluf itu ada 3 makna. Ada takalluf yang bermakna memang berusaha keras, ya. Ada takalluf yang bermakna tafsil seperti yang ada di dalam tafa'ala. Ada takalluf yang bermakna idharu ma yukhaliful waqi'ah, ya. Maksudnya idharu ma yukhaliful waqi'ah itu apa sih? Maksudnya adalah pura-pura. Ibu daya boleh. Pura-pura. Contohnya apa? Tamarodo. Siapa yang mau jadi contoh? Barangkali ada yang pengen mengungkapkan pengalaman kan? Saya jadi contoh gitu ya. Tamarodo Khalidun. Contohnya ya. Maksudnya adalah Khalid pura-pura sakit. Tapi kenapa? Kenapa pura-pura itu dikatakan takalluf? Ya di sini ada sir. Kenapa orang yang berpura-pura itu dikatakan takalluf? Karena sifat pura-pura itu dibuat daripada naluri baik seseorang kan ya? Ya kan? Ya enggak? Karena pada hakikatnya orang itu tidak ingin berpura-pura. Makanya ketika orang berpura-pura itu sebenarnya dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Ya enggak?
berpura-pura apa? Bahagia. Pura-pura bahagia. Ya kan? Pura-pura bahagia itu lebih menyakitkan daripada kita menderita gitu loh. Ya kan? Karena kalau kita menderita itu kita cukup mendapatkan beban dengan kita merasakan penderitaan. Tapi kalau pura-pura bahagia, kita merasakan penderitaan dan kita ingin membuat penderitaan itu seakan-akan menjadi sebuah kebahagiaan. Pura-pura bahagia. Siap. Ya nggak tahu, saya nggak bilang apa alasan sedih yang sedang disembunyikan, saya nggak tahu ya, itu tergantung orangnya seperti apa kan ya. Kemudian yang kedua, tasyaruk gitu ya, contohnya apa? Taqatala rohtu Zaidin wa Amrin ya, berarti di sini seperti tadi sama hukumnya, yaitu rohtun itu berarti kaum, berarti kaumnya Zaid dan kaumnya Amr saling bunuh-bunuhan. Oke, kemudian al-mutawa'ah, li mutawa'ati fa'ala. Berarti mutawa'nya harus berupa fa'ala. Contohnya ba'atuhu fataba'ada. Contohnya saya menjauhi dia, maka menjadi apa? Menjadi jauh gitu ya. Saya menjauhi dia, maka menjadi jauh gitu. Tapi ada kalanya menjauhi dia gitu ya. Tapi malah semakin dekat gitu, ya nggak? Nggak tahu sih. Saya ditanya. Ya kan, ini anak Bani ini pada so tahu ya, saya tanya anak Bani. Ya. Karena biasanya kalau seseorang itu menjauhi sesuatu, pasti akan menjauh dengan sendirinya. Adapun nanti kalau kejadiannya ternyata menjauh, ternyata malah semakin dekat, ya saya nggak tahu ya. Itu pengalaman. Mungkin ada yang pernah pengalaman seperti itu ya, mungkin. Oke, kemudian yang terakhir adalah bimakna fa'ala al-mujarrad, seperti ta'ala. Mananya apa? Mananya sama dengan ala. Cuma sekarang, apa perbedaan ketika menggunakan ta'ala dengan ala? Apa perbedaan menggunakan ta'ala dengan ala? Maka kita menggunakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Artinya gini, kalau untuk Allah menggunakan ta'ala, kalau untuk manusia menggunakan ala. Kenapa? Karena derajat manusia ini di bawah derajat Tuhan. Nah di sini penambahan ziyadah mabna itu tidak semena-mena sekedar mujarrad saja, karena menurut para mufassirin memberikan makna berupa apa? Penghormatan kepada Allah. Kemudian kita bedakan dulu nih, apa perbedaan antara, misal saya mengatakan gini, Takassaro Asarul qalbu. Kok qalbu sih? Apa ya? Apa? Mir'ah lah. Kasarot. Ya. Kasarot. Ayo, siap. Takassarot. Kemudian inkasarot. Oke, perbedaannya apa? Ada yang mau jawab? Perbedaannya apa? Antara takassarot al-mar'ah dengan inkasarot itu al-mir'ah. mutawa'ah dari kasar, yang mana dia itu pecahnya itu cuma sekali, artinya cuma sekali. Sedangkan takasara itu adalah mutawa'ah dari kasara, yang mana dia udah memecah-mecah, terus ketika takasara menjadi terpecah-pecah. Oke, jadi maksudnya gimana? Kalau ini cuma terpecah, kalau atas terpecah-pecah. Kalau yang ini terpecah-pecah. Kalau ini terpecah saja. Terpecah. Berarti di sini lil kasri al kafir. Ya enggak? Kalau di sini lil kasri al khalil. Ya enggak? Kalau di sini hanya terpecah. Kalau di sini terpecah-pecah. Terpecah. Kalau di sini terpecah. Coba bayangin kalau kita nggak paham soroh, mau memaknai kitab-kitab ulama,
atau bahkan memaknai Quran dan Sunnah. Sulit banget kan kalau nggak paham syarah? Oke. Kemudian apa perbedaan antara ini? Misal taqatala Zaidun wa Khalidun, kemudian apa perbedaannya? Taqatala Zaidun wa Khalidun dan iktatala Zaidun wa Khalidun. Bedanya apa? Coba lihat ya. Berarti taqatala maksudnya mana? Sini ya. Tasyaruk kan ya? Di sini juga sama kan? Tasyaruk. Ya, sekarang perbedaannya apa? Taqatala Zaidun wa Khalidun dan iktatala Zaidun wa Khalidun. Yuk, ada yang mau nebak? Nebak nih. Mana? Ada yang mau nebak? Mana? Ada. Perbedaannya apa kira-kira? Saling berperang, saling membunuh, iya jelas. Cuma apakah ada makna tersembunyi yang membedakan antara keduanya? Harus ada dong, ya kan? Harus ada. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang mau nebak nih? Nggak ada. Nggak ada. Pasrah banget. Kalau Oke. Iya. Kalau kita tahu Zaidun wa Khalid, Zaidun duluan yang nyerang. Tatala Zaidun wa Khalid, Zaidun duluan. Kalau taqatala Kalau tahu ada kemungkinan langsung bang. tatala ada. Kalau kita tahu kan Zaidun duluan yang mulai. Ya. Kalau tahu Bareng-bareng. Ingat ya, ini tidak berlaku ziyadatul mabna ala ziyadatil makna. Kenapa? Karena sama-sama 5 kan ya, nggak berlaku. Sekarang ada makna sin nggak di belakang? Kalau kita tala itu Zaidun sama Khalidunnya bisa jadi fa'il atau maf'ul. Kalau taqatala itu keduanya jadi fa'il. Jadi kalau yang taqatala itu saling, kalau iktatala itu ada timbal balik. Ya, timbal lainnya. Bedanya cuman itu Zaidun Khalidun itu kalau di taqatala dua-duanya jadi fa'il. Kalau iktatala bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul. Secara lafaz atau secara makna? Secara makna. Mana? Secara makna kedua-duanya ini semua bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul. Secara lafaz semuanya fa'il. Saya ngecek kepekaan bahasa Anda. Pasti pernah dengar kan iktatala dan taqatala. Iktatala. Taqatala. Belum. Kalau taqatala yang menang Zaid. Yang menang yang menang saya di sini, yang menang Khalid. Mungkin begini Zat. Dari penjelasan Ustaz tadi kan, mungkin saya tebak kalau misalnya taqatala Zaidun wa Khalid itu saling bunuhnya itu antara si Zaid dengan si Khalid. Sedangkan iqtatala Zaidun dengan Khalid itu saling bunuhnya itu antara kaum si Zaid dengan kaum si Khalid gitu. Kalau yang Iqtatala. iktatala, kalau taqatala sendiri gitu. Iya. Gitu. Padahal di sini contohnya dua-duanya jamak loh.
Rotun kaum kan. Iya. Kemudian di sini muslim dan kafir juga Jamak. kaum kan ya, iktasama kan ya. Pas. Oke. Ini bisa diketahui melakukan bukan dilihat daripada secara nafas, tapi secara konteks. Artinya gini, penggunaan takotala itu biasanya digunakan untuk peperangan. Takotala, ya, takotul, ya, digunakan untuk peperangan. Tapi kalau iktatala itu biasanya digunakan untuk pertempuran yang tidak resmi, kayak tawuran, kemudian bentrokan gitu ya, ilegal lah gitulah ya. Kemudian apa lagi? Ya yang ilegal gitulah. Pokoknya yang ributnya itu nggak resmi gitu, nggak legal gitu. Itu ya perbedaannya. Itu dilihat dari konteks. Dilihat dari konteks. Takotala untuk biasanya pertempuran yang resmi, perang gitu ya. Atau apa namanya, konfrontasi antar negara gitu ya, dan seterusnya, invasi gitu. Hah? Rusia Cina yang lagi panas dong, Cina Taiwan gitu kan. Itu takotala. Takotala belum mulai berperang. Kata orang expected. Biasa tadi kata. Kalau ada yang terbunuh kan ya, atau kalau saya membunuh. Lihat dari kalamnya. Dilihat dari konteks kalamnya. Kalam. Ustaz, berarti secara makna sama aja, Ustaz. Secara makna sama aja. Jadi kalau dalam kotala, ketika dirubah ke takotala dan iktatala, seperti itu maknanya. Bisa jadi nanti kalau ikhtasoma sama takosoma, bisa jadi konteksnya lain lagi. Maknanya lain lagi, tergantung konteks yang sering dipakai. Cara mendapatkan pemahaman gitu gimana? Dengan sering membaca. Sering baca. Ya, maka ini memang ini yang paling sulit dalam syarah, menentukan faidah daripada tafa'ala dan ifta'ala dalam makna tasyaruh. Karena kita membutuhkan banyak membaca di situ untuk menentukan perbedaannya. Karena dari ziyadatul mabna nggak ada kan? Maka cara satu-satunya itu dengan mengetahui konteks kalam. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Silakan. Ya, ada. Pekerjaan dia terus nanti gini nanti kamu Oke, saya lanjutin yang baca tadi ya, bacaan tadi. mana tadi susah ada mana bil mana Mu'ana itu susah banget, sulit sekali. Oke, tadi siapa yang baca? Siapa? Rais. Lanjut ya, Is. Kayak dia tuh. Iya. Yang mana? Ijtadzaba. Tergantung asal fiilnya. Yang jelas dia maknanya adalah seperti makna fiil ketika belum ditambahkan huruf zaidah. Berarti kalau ijtadzaba mengikuti makna jazaba. Nah, berarti jazaba muta'addi atau lazim? Menarik kan ya? Menarik kan berarti harus ada yang ditarik. Berarti dalam contoh ini ijtadzaba faidah amidahnya adalah muta'addi, tapi tidak
tidak tentu di dalam contoh lain. Makanya di situ saya katakan yang istadaba bisa muta'addi, bisa lazim, tergantung fiil asalnya apa. Oke. Ya, yes. Kaifiyatu ma'rifatiz zaidi. Yurafuz zaidu biturukin minha. Oke ya, paham ya? Paham ya? Zaid diketahui dengan beberapa jalan. Paham ya? Minha ini menjadi khobar muqaddam. Al-awalu menjadi mubtada muakhar. Oke, lanjut. Al-ula. Al-ula. Al-ula ayasqutu fi ba'di tasari fil kalimati wa yasihul makna bidunihi ma lam yakun zaidan lil ilhaqi. Oke, jalan pertama katanya bisa jatuh di beberapa perubahan gitu ya. Huruf zaidah bisa jatuh di beberapa perubahan. Wa yasihul makna biduni katanya. Kalau nggak ada huruf zaidah, maka maknanya masih tetap ada. Itu ciri-ciri daripada huruf zaidah. Kemudian misal daraba madrubun madrubun fal alifu wal wawu zaidatani as-saniyatu tariqatun khasatun likulli harfin hatta yu'rafu annahu zaidun am asliyun. Oke, yang kedua katanya jalan khusus bagi setiap huruf sampai diketahui bahwasannya dia zaid atau asli. Berarti di sini tidak melihat hurufnya masing-masing. Berarti kalau huruf hamzah ada caranya sendiri, huruf alif ada caranya sendiri, huruf ba ada caranya sendiri ya, yang akan disebutkan setelahnya. Kemudian Al-hamzatu uzadu filis minahwi nahwu. filis minahwi ahmarun ahmaru Iya. ahmaru wa fil fi'li nahu akrama wayuh kamu bisyadatil hamzati masdarotin masdarotan wayuh kamu bisyadatil hamzati masdarotan mata sahabat aksaro min aslaini wa muta'akhiratun bisyartin antus. Gimana tuh? Wayuh kamu biziyadatil hamzati. Kemudian apa? Dihukumkan dengan ziyadatul hamzah. Apa? Hah? Musaddar. Musaddar. Wayuh kamu biziyadatil hamzati musaddarotan mata sahabat aksaro min aslaini. Artinya di sini hamzahnya nih dikatakan zaid kalau dia ada di depan. Kemudian huruf sisanya itu ada 3 atau ke atas, gitu ya. Aksar min aslaini berarti 3 ke atas, gitu ya. Seperti ahmar, hamzahnya dihukumi zaid kenapa? Karena dia ada di awal dan 3 huruf setelahnya itu masuk ke dalam 3 atau lebih, gitu ya. Kemudian wa muta'akhiratan bisyartin antus bisyarti antus baqa bi alifin masbuqatin bi aktsari min aslaini nahu syu'ara'u kurama'u. Oke, kemudian hamzahnya di sini hamzahnya di sini dihukumi sebagai tambahan kalau dia ada di akhir dengan syarat didahului sebelumnya oleh alif, gitu ya. Contohnya kayak syu'ara, ada hamzah kan di situ yang terakhir. Di situ tambahan kenapa? Karena sebelum hamzah ada alif di situ. Kemudian bi aktsaro ya min aslaini, dan selain hamzah dan alif tersebut ada 3 atau lebih hurufnya. Oke ya. Terus yang kedua, al-alifu wa yuhkamu bi ziyadatiha mata sahabat aksara min aslaini nahu daraba habla wahubla. wa hubla. Oke.
Di sini dikatakan alif dihukumi ziyadah kapan? Mata sahabat aktsara min aslaini. Kalau bersamaan dengan dia ada dua huruf yang tiga atau lebih huruf yang asli. Aktsar min aslaini berarti tiga atau lebih, gitu ya. Contohnya dorib, alif yang di situ tambahan. Kenapa? Karena tiga huruf sisanya itu ada tiga, gitu ya, asli. Kemudian wala takunu hiya awalul kalimati li annaha sakinatun wala yubda'u bisakinin. Oke, jelas ya. Alif nggak mungkin di awal karena dia sukun dalam hal ini. Kemudian al-wawu wa yuhkamu bi ziyadatiha mata sahabat aksara min aslaini wala tatasaddar nahu jauhara wa kausara wa ausaja. Oke, wawu di sini dihukumi ziyadah kapan? Mata sahabat aksar min aslaini, gitu ya. Kalau dia bersamaan dengan tiga huruf atau lebih, walam tatasaddar dan tidak berada di awal. Oke ya, berarti nggak ada wawu tambahan yang berada di awal. Ingat, nggak ada wawu tambahan yang berada di awal. Minal asma'i wa hawqala wa sawma'a minal af'ali. Tadi kan antum bacanya apa? Jauharun. Karena minal asma'i. Ya, jauharun, kausarun. Oke, lanjut. Hawqala. Al-ya'u wa yuhkamu bi ziyadatiha idza waqa'at fi kalimatin wa ma'aha salasatu ahrufin kulluha usulun. Oke, ya dihukumi ziyadah kapan? Kalau dia jatuh di suatu kalimat dan dia bersama dengan tiga huruf yang asli. Oke, kemudian Au aksara laisat fi awalil kalimati, atau lebih dari tiga huruf, ya, tapi dia tidak berada di awal kalimat. Oke, kemudian wa ba'daha arba'atun fahiya zaidatun. ya, Nahu yarma'a baitara yalma'a. yarma'a atau yarma'u. Yarma'a. Yarma'a atau yarma'u. Coba dilihat tuh, wayu kamu biziyadatiha, gitu ya. Berarti di sini kapan dikatakan zaidah? Kalau dia ada di suatu kalimat, ya, yang di dalamnya ada tiga huruf asli. Itu kalau yang tiga huruf asli, gitu ya. Lah, kalau lebih gimana? Nah, kalau lebih syaratnya laisat fi awalil kalimat. Ya, kalau lebih berarti laisat fi awalil kalimat. Wa ba'daha arba'atun faya zaidah. Berarti sekarang yarma'u di sini huruf aslinya ada berapa? 3. Berarti boleh ada di awal enggak? Boleh, gitu ya, boleh ya. Oke, kemudian ini yarma'u ini fi'il mudhari. Ya kan? Fi'il mudhari. Kemudian baitara. Nah, baitara ini contoh yang boleh di tengah. Jadi sebenarnya kita boleh menambahkan satu huruf lagi, gitu ya. Fa'in waqa'at al-ya'u fi awalil kalimati wa ba'da arba'ati usulin fahiya aslun nahu yastawiru. Oke, di sini ya kapan? Kalau dia berada di awal kalimat dan setelahnya ada 4 huruf yang asli, maka dia dikatakan wa in waqa'at al-ya'u fi awwalil kalimah. Kalau ya-nya ada di awal, gitu ya, dan setelahnya ada 4 huruf yang asli, maka dia tidak dikatakan zaidah, tapi dia adalah asli. Kemudian al-mimu wa yuhkamu bi ziyadatiha mata sabaqat aktsara min aslaini nahu marhaba. Marhabun atau marhaban? Marhabun. Okay. Kalau mim gimana? Mata sabaqat, ya, aktsara min aslaini, gitu ya. Kalau mimnya di sini mendahului 3 huruf yang asli atau lebih. Kemudian hadhil
Wa hadhil mimu la tuzadu fil af'ali wa innama tuzadu fi anwa'i katsiratin minal asma'i kal masad kal masad Anwa'i atau fi anwa'in? fi anwa'in katsiratin minal asma'i Oke. kal masadiri wa ghairiha. Oke. Katanya mim di sini tidak ditambahkan ke dalam af'al, hanya ditambahkan ke dalam isim saja, isim. Seperti masdar dan seterusnya. Kemudian An-nunu wa yuhkamu bi ziyadatiha mutafarrifatun in kanat masbuqatan mutatarrifatan. mutafarrifatan in kanat masbuqatan bi alifin masbuqatan bi aktsari bi alifi masbuqatin Di alifin. bi alifin masbuqatin bi aktsari min aslaini bi aksara min aslaini Oke. Nahu lahu sukrana syukran itu pakai shin, syukran. Kalau ini berarti apa? sakron Sakron. Oke ya. Katanya nun di sini dihukumi zaidah kapan? Kalau mutatarrifah, ya, maka syaratnya in kanat masbuqatan bi alifin masbuqatin bi aktsara min aslaini. Di sini kapan nun dikatakan zaidah? Kalau dia didahului oleh alif, seperti sakron nih. Nunnya didahului oleh alif. Kemudian alif ini didahului oleh 3 huruf yang asli atau lebih. Sin, kaf, dan ro. Kemudian wa mutawassitatan wa mutawassitatan baina arba'ati ahrufin in kanat sakinatun in kanat sakinatan ghairu mudha'afatin nahu budun far godon far gitu. Katanya di sini kemudian kalau mutawassitatan maka kategorinya gimana? Baina arba'ati ahrufin in kanat sakinatan. Kalau dia nunnya ini sukun, kemudian ghairu mudha'af dan tidak diulang. Kayak nun yang ada di godon far. Nunnya sukun kan? Godon. Kemudian enggak diulang, enggak ada tadrif di situ. Kemudian au kanat min babil infi'ali kalin tilaqi au bada'at al mudhari'u nahu nashrabu bada'at fa'ilnya mana? Fa'il dari bada'at mana? oh bada tak Bada tak. ya saya Di sini kan au kanat atau nunnya tadi min babilin fi'al gitu ya. Au titik al mudhari seperti nashrabu. Maksudnya apa? Maksudnya gimana? Hah? Budiat. Budiat apa? Al budiat. Naibul fa'ilnya apa kalau budiat? Nun? Berarti nunnya dimulai gitu. Hah? Apa? Bingung tak? Hah? Bada'at. Budiat. Naibul fa'ilnya mana? Mustatir, iya. Kembali ke mana? Bada'at atau budiat? Yang mana? Bada'at. Bada'at lah. Kan di sini au kanat. Fil madi kan? Au bada'at. Fil madi lagi. Karena antara antaf dan ma'tuf itu harus seirama. Kalau sama-sama isim semua. Kalau fil madi semua, gitu ya. Berarti di sini bada'at atau memulai. Apa yang memulai huruf nun tadi? Al mudhari'a fi'il mudhari'. Mudhari'nya jadi maf'ul bi daripada bada'at. Nahu nashrabu, seperti nashrabu. Kemudian yang ketujuh adalah at-ta'wasinu, ya. Tuzadu fi babi at-tafa'uli wat-tafa'uli wal-ifti'ali wal-istif'ali, gitu ya. Tak dan sin yang berada di bab yang sudah disebutkan tadi.
wa huwa maudi'u ziyadati sin, ya. Dan ini tempat-tempat boleh ditambahkan sin. Contohnya seperti tadahroja, tawana, iktadara, kemudian iktidarun dan istighfarun. Iktidarun dan istighfarun. Wa tuzadu ta'u kadzalika fit ta'nis. Begitupun ditambahkan tak ta'nis. Ya, contohnya kayak shaimatun dan qaimatun, ini taknya juga tambahan. Kemudian wafil mudhari ini tasumu di awal, gitu ya. Kemudian yang kedelapan alha wal lamu wa ziyadatuhuma qalilatun. Penambahan ha dan lam itu sedikit. Contohnya ummahat dan yahriku. Ya, ummahatun yahriku. Wa dalilu ziyadatiha sukutuha fil umumati wal iraqati, gitu ya. Katanya dalil penambahannya apa? Dia akan jatuh atau akan hilang huruf ha dan lam ini di dalam umumah dan iraqah. Umumah iraqah itu apa? Hah? Keibu-ibuan. Iraqah apa? Perbudakan. Maksudnya apa? Iraqah dan umumah di situ. Al-ha'u wal lam. Maksudnya apa? Ummahat jama dari apa? Umun, ya udah itu. Kalau umun kan haknya hilang kan? Haknya hilang. Kemudian yahrik jamak dari apa? Dari apa? Yahrik itu fi'il atau isim? Taf'ilun. Isim kan? Isim. Taf'ilun, ya enggak? Taf'ilun. Oke. Berarti di situ hanya hilang kapan? Raqqa yarik. Ya kan? Di dalam fi'ilnya. Ya kan? Dah. Wallahu a'lam. Satu lagi, siapa yang baca? Ya, diteruskan teman-teman. Oke, sekian pembahasan kita pada hari ini dalam bab fa'ala mazid yang diharfen. Nanti untuk yang mazid diharfen, yang baca terakhir murojaah siapa? Rumah Sinai. Terakhir murojaah siapa? Rumah Sinai. Siapa? Latif. Oke, Latif baca yang maksus pengasian Bidil Auzani Fabal Uha kan kasih syaratnya. Dikit nggak? Dikit banget ya? Kayaknya dikit banget. Wah, dikit banget. Yaudah, berarti sampai selesai. Sampai sebelum babul masdar. Ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.